Som, ketemu lagi nih bareng kita di podcast Insomnia. Inspirasi obrolan mengenai apa saja. Di sini saya Frida sebagai host. Nah, kali ini kita kedatangan siapa saja nih Kak? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari kakak yang sebelah sini mungkin? Mungkin bisa dari dia dulu ya, silakan. Halo, aku Diah Bayu Eka Parmaswari. Aku Mia Putri Rahayu, dan kami kebetulan dari Fakultas Psikologi dari semester 5. Wah, udah semester 5. Biasanya kegiatannya padat ya kalau semester 5 itu. Sangat padat sekali ya dia ya. Banget sih, terus apalagi materinya ya, materi kuliahnya itu sudah tentang penerapan. Jadi kita juga udah mulai mempersiapkan buat semester depan, mempersiapkan magang atau KKN juga. Dan tugas-tugas juga udah mulai numpuk sekali ya kalau di semester 5 ini. Pasti banyak dikejar deadline gitu ya Kak? Bener banget. Makanan kita sehari-hari kayaknya. Makanan sehari-hari ya, harus kejar-kejaran sama deadline, dan tugasnya nggak 1-2 aja. Hampir semua matkul kan ya, hari libur itu buat mengerjakan tugas itu biasanya. Biasanya nih kalau misal kakak lagi banyak tugas kan butuh refreshing nih. Biasanya kakak ini ngapain atau melakukan hobi apa gitu? Bisa dimulai dari siapa dulu nih? Ya dulu deh. Aku dulu ya. Iya. Nah, kalau aku sih dari sebelumnya memang hobinya itu nulis, tapi nulisnya dalam arti bukan tentang tugas-tugas ya kayak jurnal. Kali aja nulisnya jurnal ya. Enggak dulu deh kayaknya ya. Malah nambah pikiran kalau itu. Kalau aku sih lebih suka nulis. Nah, tapi nulisnya di sini dalam artian aku bikin ceritanya tentang berisi apa yang aku lakukan hari ini, goals apa yang aku udah lakuin, pembelajaran apa. Jadi lebih mengabadikan apa yang aku lakuin hari ini. Lebih ngabadiin hari-hari. Tiap harinya ya lebih tepatnya. Iya. Biar ada kenangan gitu ya. Dari kakaknya? Kalau aku sendiri sih lebih ke ini ya. Membaca sih iya, tapi nggak terlalu gitu ya. Kalau pas lagi pengennya aja ya. Tapi kalau untuk menghilangkan stres apalagi dengan tugas-tugas yang numpuk ya, lebih ke melukis sih kalau. Bacanya baca buku apa ini, Mbak? Bisa aja baca buku pelajaran ya? Enggak, bukan buku pelajaran. Kalau nggak novel ya aku bacanya di ini cerita-cerita Wattpad atau nggak gitu, cerita di X gitu ya tentang AU yang romance gitu sih. Romance ya. Sama ini ya. Aku juga ini suka baca di Wattpad gitu. Oh, Wattpad ya? Iya, Wattpad. Sama romance-nya kan? Sama, jadinya. Kayak gitu-gitu. Oh, sama. Kalau dari Kak Mianya sendiri nih, hobinya ngapain aja Kak? Kalau dia tadi lebih ke menulis ya, kalau aku sendiri lebih ke melukis untuk meluapkan emosi ya, apalagi kalau pas lagi suntuk-suntuknya, stres sama tugas-tugas kuliah, biar agak tenangan sedikit, aku tak curahkan ke lukisan tadi. Sesuai sama mood hari itu ya, kalau moodnya lagi baik berarti pemandangannya cerah, kalau pas lagi moodnya nggak baik ya pasti hasilnya pemandangannya suram gitu. Selain melukis sih ada hobi satu lagi ya, membaca. Mungkin untuk opsi kedua, membaca buku novel sih lebih tepatnya. Buku novel bukan buku pelajaran mata kuliah ya. Kali aja ya. Enggak, itu malah yang ada bikin pusing. Akhirnya ya udah baca buku novel atau enggak gitu baca cerita-cerita di Wattpad, di Twitter. Itu kan kalau di Twitter ada cerita-cerita romance gitu sih lebih tepatnya. Romance ya. Gen Z emang terkenal dengan genre romance. Iya. Gen Z banget ya. Gen Z banget. BTW ini ngomongin hobi nih Kak. Ketika kita lagi melakukan sebuah hobi atau kegiatan, biasanya itu kalau menurut saya ya, itu adalah bentuk pelarian atau bentuk emosi dari kita, apa yang kita rasakan saat ini. Kalau dari kakak ini adalah tipe orang yang suka yang mudah untuk bercerita ke orang lain atau tidak ya? Mungkin dari Mbak Mianya dulu. Mungkin kalau aku nggak terlalu bisa buat terbuka ke orang lain ya. Mungkin baru bisa terbukanya itu pun kalau udah kenal lama dan tak anggap teman dekat baru bisa. Kalau untuk cerita-cerita ke orang lain mungkin hanya cerita-cerita umum aja, bukan yang privacy, itu bukan. Seperti itu. Kalau dari Kak Diasnya sendiri gimana Kak? Kalau dari aku hampir sama kayak Kak Mia, sulit untuk mengungkapkan apa yang
dirasakan. Jadi nggak dipendem dulu lah, dipendem dulu. Habis itu kalau udah bener-bener nggak tahu nih harus apa, barulah cerita ke orang. Nah, tapi ceritanya ini dalam konteks harus ada kedekatan dulu, kelekatan dulu, nggak asal cerita ke teman, karena biar luasa, nggak ada bisa bisa bangun kepercayaan lah buat ke orang itu. Sama itu sih makanya kenapa hobi menulis, aku lebih enjoy ceritanya itu nulis dalam bentuk tulisan daripada dalam bentuk verbal. Jadi lebih dituangkan ke tulisan Iya, daripada benar cerita banget. ke orang lain. Nah, Dari yang disampaikan kakak berdua ini, saya bisa nangkep bahwa tidak semua orang bisa mengungkapkan emosinya dirasakan. Kira-kira dari psikologi sendiri, apakah seorang psikolog itu diajarkan agar si klien ini bisa mengungkapkan apa yang dirasakan? Apakah ada teknik gitu kak? ya, Dari kakaknya, ya. ya benar banget. Di psikologi ini pasti juga diajarkan ya teknik-teknik bagaimana kita memberikan intervensi atau cara-cara dalam menangani si klien ini, karena nggak semua orang itu bisa mengungkapkan apa yang dia alami atau ada problem-problemnya ya. Terutama sih kita lihat dari segi umur, nggak semua orang atau ada usia anak-anak itu dia nggak bisa mengungkapkan apa problemnya dia. Dari situ pasti ada teknik khususnya, kayak ada cara menarik raport dengan dia, jadi dia bisa terbuka. Kita nggak dari segi psikologisnya kita nyimpulin apa yang bisa diambil dari cerita dia. Nah, bisa dijelaskan nggak kak salah satu teknik dari obrolan kita biar apa ya? Biar saya tahu juga, kan saya sebagai orang awam ya di sini. Bisa dari kaknya? Oke, karena di psikologi kita juga diajarin banyak teknik ya. Iya. Salah satunya kalau mungkin bisa kita terapkan untuk anak kecil ataupun remaja, kita bisa menggunakan storytelling. Ini salah satu teknik psikologi yang bisa dilakukan untuk anak usia kecil juga bisa, anak remaja bisa, dewasa pun juga bisa untuk teknik ini ya. Pada dasarnya apa sih kak tujuan dari teknik ini? Kak dia? Tujuan dari teknik ini sih, teknik ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang belum bisa apa yang dia alami. Bisa nggak sih kak dijelaskan salah satu teknik yang misal cocok dengan apa yang kita bahas barusan dari Kak Mia mungkin? Mungkin bisa kita kasih contoh teknik mutual storytelling ya. Kan di psikologi banyak sekali nih teknik-teknik yang diajarkan untuk kedekatan dengan klien, dan salah satunya ada teknik mutual storytelling ini, yang mana si klien bisa mengungkapkan perasaannya, terus emosinya, permasalahannya dengan cara bercerita ke konselor atau psikolognya. Gitu. Jadi teknik storytelling ini bisa diaplikasikan ke siapa saja kak, kalau boleh tahu? Nah, dari teknik mutual storytelling sendiri ini kan lebih ceritanya ini bukan mengungkapkan apa yang dia alami ya, tapi menggambarkan dalam bentuk dongeng. Jadi mengimplementasikan kondisi dia ke dalam tokoh-tokoh. Jadi teknik ini cocoknya atau sering digunakan untuk klien yang biasanya itu datang ke psikolog bukan kemauannya dia. Jadi mungkin dia arahan dari orang terdekatnya atau gurunya, dan sering digunakan itu untuk usia anak-anak, usia 5 tahun sampai 11 tahun. Karena di situ dia kan sudah mengenal, oh ini hewan. Tokoh-tokoh ini kan dongeng bisa identik dengan hewan-hewan atau benda-benda lainnya ya. Jadi cocoknya ini untuk anak-anak karena dia belum bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Oh jadi seperti itu kak ya. Pada dasarnya apa sih tujuan dari teknik ini? Bisa dijelaskan? Yang pastinya tujuan untuk teknik ini itu biar si klien bisa bisa mengungkapkan, terbuka dengan apa yang dirasakan sama permasalahannya. Apalagi kan ada banyak anak-anak yang mungkin kurang bisa mengungkapkan emosi sama bercerita tentang permasalahannya. Jadi mungkin dengan teknik ini bisa membantu anak-anak buat mengungkapkan
apa yang dirasakan, terutama permasalahannya ya. Mungkin Gitu. bisa ditambahin ya. Jadi anak-anak kan juga kadang takut ya. Misalnya dia Iya. ada korban bullying lah contohnya. Kadang-kadang dia kan juga takut mengungkapkan apa perlakuan orang-orang sekitarnya. Jadi sebagai psikolog kita dari cerita implementasi dari dongeng itu kita menganalisis, oh problemnya anak ini di sini karena ini pasti kelihatan di situ. Barusan kan disebutkan anak-anak ya. Apakah teknik ini tidak bisa digunakan atau diaplikasikan ke anak remaja atau orang dewasa? Untuk teknik ini bisa. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan usia mutual storytelling ini hanya untuk anak-anak, tetapi juga bisa diimplementasikan ke orang remaja atau orang dewasa. Kenapa kok bisa dianggap hanya anak-anak? Itu karena manusia dianggap semakin dewasa itu kan pengalaman hidupnya dia atau kemampuan verbalnya dia itu semakin banyak. Nah dari situ takutnya dengan cerita berdongeng itu mereka jadi tidak leluasa karena dia paham, oh ini aku mau dianalisis deh kayaknya masalah problemnya. Jadi dia mengada-ngada ya, bukan alami. Jadi takutnya ada bias atau dia ini menutup-nutupi di situ. Makanya storytelling ini cocoknya untuk anak-anak, tapi bisa diimplementasikan ke dewasa. Sama dewasa ya. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari saya. Bisa tolong disebutkan variasi dari teknik mutual storytelling ini dari kakaknya? Kalau dari teknik mutual storytelling ini ada beberapa variasi ya. Yang untuk anak-anak terutama ada yang sudah dijelaskan kalau disebutkan dari Kak Dia tadi. Contohnya bermain boneka sama wayang, itu bisa diaplikasikan untuk anak-anak. Terus juga ada ini game dengan kartu. Jadi nanti itu ada gambar-gambar kartu itu, beberapa gambar kartu nanti bisa dikasihkan sama klien anak-anak ini tadi. Nah dari situ dia suruh menceritakan kartu bergambar itu menceritakan apa, dipikirnya dia itu apa kalau ngeliat gambar itu. Nah nanti kan kalau seumpama dari dia ngeliat gambar terus keluar cerita-ceritanya itu bisa jadi itu akan nyambung sama permasalahan sama emosi yang lagi dipendam. Terus ada lagi teknik yang ini mungkin tadi disebutkan bisa dibuat untuk anak remaja sama dewasa, yakni teknik menulis. Sama kayak Kak Dia tadi kan, hobinya kan menulis. Nah, ini bisa nih masuk ke varian teknik mutual storytelling ini. Seperti itu kurang lebihnya. Baik Kak, terima kasih. Jadi gitu ya teman-teman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini. Mungkin ada teman-teman yang merasa relate dengan pembahasan kita kali ini, semoga bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Mungkin dari Kak Sumber ada yang mau ditambahkan? Mungkin kesimpulan pembahasan yang kita bahas dari tadi nih. Nah jadi nggak semua orang itu bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, problem-problem apa. Tapi sebagai psikolog itu kita juga bisa kok dari ada tekniknya, ada alternatif cara-cara penanganan untuk menangani klien-klien ini. Pasti banyak teknik-teknik, terutama salah satunya kita bahas tadi storytelling ini. Iya benar banget. Mungkin Kak Mia bisa menambahkan. Benar banget, karena kita sebagai seorang psikolog ya nanti yang mungkin insya Allah jadi psikolog semua ya. Proses. Nah jadi seorang psikolog, konselor ini kan pasti harus punya ya, bukan ada tapi wajib dan harus punya keunggulan, bukan keunggulan sih, kemampuan dirinya untuk melakukan pendekatan sama kliennya. Nah, cara pendekatannya tadi bisa menggunakan beberapa teknik ya, contohnya teknik yang udah kita jelaskan tadi, seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber kita Kak Mia dan Kak Dia yang sudah hadir pada podcast hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Ana sebagai host ya yang udah beri kesempatan kita di sini untuk sharing-sharing ya, berbagi ilmu lah ya. Ya. Terima kasih juga buat Sobat Inform yang sudah nonton podcast kita hari ini. Kalian bisa like, comment, share, and subscribe YouTube kita. Dan kalian juga bisa dengerin kita di Spotify, Insomnia Podcast. Dan IGTV kita, @aslab_3. See you in the next video. Bye.